Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FOF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Elias Zulkifli dari Medan. Selamat malam Bapak. Shalom. Bu. Ya, baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kesetiaan Bapak Rian Tunggal untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Pak Rian. Amin. Mari kita saudara-saudara yang ada di dalam Philmon Wongso Fellowship ini sehati di dalam berdoa, memohon Tuhan memberikan kita roh hikmat dan wahyu hingga apa yang kita dengar ini menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita ya. Saya memimpin doa. Tuhan Yesus, kembali kami berseru kepada nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah El Shaddai itu, Allah yang maha besar, justru Allah yang meninggalkan kealahannya, mendatang menjadi manusia berinkarnasi untuk mendapatkan kami. Hari ini kami bersyukur Engkau justru tinggal di dalam kami. Oh, menjadi satu esa dengan kami di dalam roh kami. Dan Engkau sedang berusaha untuk mendapatkan mentransformasi jiwa kami. Tuhan, kami mohon Engkau memimpin kami semua yang hadir malam hari ini, untuk dengan leluasa membuka telinga rohani kami, untuk mendengar Engkau berbicara, membuka mata rohani kami, melihat kebesaran-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga boleh pimpin saudara kami, saudara Elias Zulkifli, untuk berbicara sesuai dengan apa yang menjadi hasrat hati-Mu Tuhan. Kami mau mendengar Engkau berbicara. Berbicara dengan leluasa. Kami mengasihi Engkau karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Semua mengatakan amin. Amin. Baik, waktu saya serahkan kepada Pak Elias Zulkifli. Silakan Bapak. Ibu, saya izin share screen Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya, semua sudah lihat ya. Nah, karena berkaitan dengan El dan Allah, dan saya juga hubungkan nanti antara Elohim dan juga dengan Yahwa atau Tetragrammaton. Dan ini konteksnya yang kita bahas ini Bapak Ibu adalah konteks dalam negara-negara di mana Islam itu mayoritas. Jadi tentu untuk negara-negara di mana Kristen itu mayoritas, mungkin hal ini mungkin tidak begitu update atau tidak begitu digunakan, tapi kita ini bicara dalam konteks di mana orang Muslim itu lebih banyak di negara atau di daerah itu, maka seperti inilah yang harus kita pahami. Ya, nah langsung saja, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang dari Kristen yang tidak mau menyebutkan kata Allah. Ya, kita tadi sudah dengar lagu El Shaddai, ada disebutkan nama Allah di situ. Ya, ada beberapa orang yang pernah saya jumpai, ya bukan orang biasa, tapi hamba-hamba Tuhan, yang mereka itu tidak mau menyebutkan nama Allah, tetapi menggunakan kata Alef Lamet Lamet Hei, gitu ya. Jadi mereka menggunakan huruf-huruf konsonan untuk menunjukkan bahwa itu Allah, karena mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah sembahan pagan Arab, pra-Islam, dan itu akhirnya diadopsi oleh Islam, sehingga tidak bisa disebutkan karena ada ayatnya. Jadi mereka menyampaikan, mungkin kita juga pernah mendengar dari Keluaran 23 ayat 13, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas karena Allah lain, nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi beberapa orang Kristen menganggap bahwa kita nggak boleh nyebut nama Allah, Pak Jul. Karena Allah itu kan sembahan saudara-saudara kita yang dari Islam, dan itu adalah nama berhala dan lain sebagainya. Nah, kita akan perlu belajar Bapak Ibu bahwa Keluaran 23 ayat 13 ini bukan dilarang menyebut nama Allah atau dilarang menyebut nama Tuhan orang asing, tetapi inilah artinya Bapak Ibu. Jangan sampai kita bersumpah demi Allah lain dan jangan mengatakan kepada penyembah berhala yang lain, bersumpahlah demi Tuhanmu. Itu arti daripada jangan menyebut nama atau Tuhan, nama Tuhan Allah lain, Bapak Ibu. Jadi ini yang banyak di kalangan hamba-hamba Tuhan tidak memahami arti ini. Nah, arti ini saya ambil langsung dari literatur Yahudi. Ingat Bapak Ibu,
Kitab Torah itu adalah pemilik dan pengguna primernya itu adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Jadi kita harus menggunakan literatur Yahudi untuk menjelaskan seperti apa makna tentang apa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu secara kacamata orang Yahudi. Misalnya di antara Bapak Ibu ada yang orang Chinese. Apa mungkin saya yang tidak tahu Chinese? Apa mungkin saya yang tidak pernah kontak dengan atau tidak tahu bahasa Mandarin saya lebih pandai daripada Bapak Ibu yang udah orang Chinese, yang sudah berbahasa Mandarin? Tentu saja tidak. Hal yang sama dengan Alkitab. Tidak mungkin orang Kristen lebih pandai daripada orang Yahudi dalam konsep perjanjian lama. Pada umumnya tentu dengan guru-guru dengan setara ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berhadapan dengan perjanjian lama atau Tanakh, adalah baik kalau kita menggunakan pendekatan secara kacamata orang Yahudi sehingga kita tidak bisa supaya kita tidak keliru tentang apa yang dimaksud dalam perjanjian lama. Nah, ini literaturnya Bapak Ibu, saya tunjukkan karena saya percaya bahwa di kalangan kita juga banyak orang akademisi atau mungkin semua orang akademisi. Jadi ini dia artinya ya, saya ambil dari Exodus Introducing dan Commentary dari GPS ya, dari Jewish Publishing Society. Jangan menyebut nama dewa-dewa lain. Saya bacakan aja dalam bahasa Indonesia untuk mempermudah kita. Jangan bersumpah demi mereka. Maksudnya mereka di situ adalah nama dewa-dewa itu. Nama dewa-dewa itu jangan sampai terdengar dari bibirmu. Jangan berkata kepada seorang penyembah berhala, bersumpahlah demi Tuhanmu. Sebagaimana yang tertulis dalam Yosua 23 ayat 7 mengatakan jangan mengucapkan nama dewa mereka atau membuat orang lain bersumpah demi mereka. Itulah artinya jangan menyebut nama dewa asing atau jangan menyebut dengan nama Tuhan yang asing. Jadi ketika kita menggunakan nama Allah bukan nama proper name, ya ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas, tapi introducing-nya bahwa bagi orang Kristen, Allah itu bukanlah proper name, bukan nama exact, tetapi title atau sebutan. Nah, kita akan belajar nanti sejarahnya dari mana itu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, literaturnya bahwa seseorang tidak boleh menyebutkan nama dewa-dewi itu kepada para penyembahnya atau mengatakan demi Tuhanmu tolonglah aku, begitu ya. Nah, ini merupakan larangan tambahan di sana memperjelas bahwa tidak seorang pun boleh menyebut atau menyebabkan seorang pun bersumpah demi dewa asing. Itulah artinya jangan menyebut nama dewa asing atau jangan menyebut nama Tuhan asing. Jangan itu yang membuat kita bersumpah demi dewa asing itu Bapak Ibu. Itu artinya jangan menyebut. Jadi bukan hanya sekedar, oh nggak boleh nyebut Allah. Ya, kalau kita tahu bahwa misalnya atau gambarannya misalnya dari teman-teman kita Siwa atau Wisnu. Nah, terus ketika kita menyebut nama Wisnu, salah nggak? Tidak salah. Asalkan kita tidak menyembah dan tidak bersumpah atas nama Wisnu. Itulah arti dari Keluaran 23 ayat 13 tadi Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu supaya jangan sampai ada hamba Tuhan nggak mau menyebutkan Allah tapi mau menyebutkan Wisnu. Ya sama aja, karena Wisnu juga dewa-dewi asing. Kalau ada orang yang mengakui bahwa Allah itu adalah dewa pagannya yang di Arab, tetapi mau juga menyebutkan Wisnu, nah ini yang saya katakan bahwa hamba Tuhan yang seperti itu adalah hamba Tuhan ya tanda kutip yang memang ya tidak konsisten dengan perkataannya begitu ya. Tidak mau menyebut nama Allah, tapi mau menyebut misalnya dewa-dewi yang asing, misalnya Krishna, Siwa, Brahma, atau Wisnu, dan lain sebagainya. Nah, ini sama saja. Jadi, kita perjelas dulu bahwa jangan menyebut nama dewa asing, itu artinya jangan sampai kita bersumpah demi dewa itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar dari sisi tekstualnya. Apakah YHWH atau tetragramaton banyak orang memanggil Yahweh itu adalah Allah proper name dalam Al-Quran. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Karena banyak orang bertanya apakah Allah yang ada di dalam Alkitab itu sama dengan Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jawabannya secara singkat adalah tidak sama Bapak Ibu. Nah, di channel Tidak Biasa itu sudah cukup banyak dibahas perbedaan antara ajaran yang diajarkan oleh Allah ala Al-Quran dan hadis dengan yang diajarkan oleh tetragramaton atau Yahwa atau Yahweh atau Yesus yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita lihat nanti, karena saya adalah seorang tekstual criticism, jadi ada baiknya kita mengadakan pendekatan tekstual dan melihat perbedaan tersebut, Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas ala Al-Quran dan hadis itu dengan sebutan YHWH atau Adonai itu dibantu dengan Alkitab bahasa Arab
dan Al-Quran dalam bahasa Ibrani dan Yunani, dan kita akan lihat perbedaannya nanti di sana. Nah, ini dia. Saya menggunakan Alkitab bahasa Arab tahun 1872, Bapak Ibu. Nah, di lingkaran yang saya buat merah itu terlihat bahwa ada tulisan Allah di situ atau Allah di situ. Nah, ini berarti bahwa jauh sebelum Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata Allah dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Arab sudah menggunakan kata Allah. Dan ingat, ini adalah kitab Kejadian, Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Allah di situ bukanlah proper name, bukan nama aslinya, tetapi sebutan yang sama dengan Elohim atau yang sama dengan Theos. Kita lihat di dalam Septuagint dan Masoret teksnya, Bapak Ibu. Ada 3 bahasa di sini, Bapak Ibu perhatikan. Alkitab dalam bahasa Arab tahun 1872 menuliskan kata Allah, dan itu terus akan kita temukan sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya Alkitab dalam bahasa Arab, nah Bapak Ibu akan temukan kata Allah di sana bukan sebagai proper name, tetapi sebagai sebutan yang sama dengan Elohim, yang sama dengan Theos. Elohim dalam bahasa Ibrani dan Theos dalam bahasa Yunani. Nah, kalau Bapak Ibu punya kesempatan juga, mana tahu, atau bisa lihat di searching di internet, Bapak Ibu bisa temukan nanti di sana, lihat Kejadian 1 ayat 1, ada Allah di situ ditulis. Bukan sebagai proper name, tetapi sebagai title. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Al-Quran dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Perhatikan yang saya cetak merah itu, Bapak Ibu. Saya buat merah itu. Di situ tertulis Beshem Allah. Tetap nama Allah itu dipertahankan sebagai proper name. Nah, di dalam Al-Quran dalam terjemahan bahasa Yunani, perhatikan stoonomatu Allah. Nah, tetap mempertahankan kata Allah di sana. Ini menunjukkan bahwa Allah dalam Islam itu adalah proper name, sementara bagi orang Kristen itu adalah title. Jadi mau diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, Bapak Ibu, Al-Quran itu akan tetap mempertahankan nama Allah. Misalnya saya, mau diterjemahkan bagaimanapun saya, Ilyas Zulkifli, sebagai anak Muhammad Ali bin Hasbullah, saya akan tetap dikatakan Ilyas Zulkifli. Tetapi ketika menerjemahkan anak, ya tergantung. Kalau bahasa Inggris pakai son, kalau bahasa Indonesia adalah anak, kalau misalnya yang bahasa Arab mungkin bin, kalau bahasa Ibrani mungkin ben, jadi tergantung. Kata anak itu disesuaikan dengan terjemahan masing-masing. Itu artinya bahwa dia adalah title. Sama seperti bapak, ayah, father, dan lain sebagainya, amang. Itu menunjukkan bahwa itu adalah title, gelar, bukan proper name. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah ada 3 bahasa Ibrani, Yunani, dan Arab, sama-sama menggunakan kata Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah proper name, bukan title, Bapak Ibu. Ya, jadi bagi orang Kristen, Allah itu adalah sebutan atau gelar, sementara Allah bagi Islam itu adalah nama Tuhan mereka. Jadi ketika ada 2 orang yang berdoa dengan menyebut nama Allah, yang satu Kristen, yang satu lagi Islam, maka yang Kristen itu merujuk pada sebutan atau gelar, sementara yang Islam itu merujuk kepada nama Tuhannya. Jadi YHWH atau Adonai itu bukanlah Allah dalam Al-Quran dan hadis. Karena kalau saja Adonai itu atau YHWH itu sama dengan Allah, Al-Quran dan hadis, harusnya Al-Quran dalam bahasa Ibrani dan Yunani harus sama-sama dengan Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunaninya juga. Namun tadi saya sudah tunjukkan kepada Bapak Ibu semua bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab, Al-Quran dalam bahasa Ibrani, Al-Quran dalam bahasa Yunani tetap mempertahankan kata Allah di situ sebagai proper name. Nah, sekarang kita akan belajar sejarah adopsi kata Allah itu. Nah, itu diadopsi sejak abad ke-9 Masehi dalam terjemahan Alkitab, Bapak Ibu. Nah, kita dibantu oleh literatur ini dalam The Bible Translator Volume 2, number 3. Nah, di sini kita lihat, Bapak Ibu, saya ambil aja bahasa Indonesianya. Orang Yahudi, Kristen, dan Muslim telah menggunakan kata Allah dalam kutipan dan terjemahan Alkitab sejak abad pertama Islam, ya, kalender Hijriah. Nah, komentator Yahudi yang menulis dalam bahasa Arab menggunakan kata Allah dalam terjemahan dan kutipan mereka. Nah, kalau tadi saya tunjukkan di atas sebelumnya bahwa Al-Quran, Alkitab dalam bahasa Arab menggunakan kata Allah di abad ke-18, nah ternyata jauh sebelum abad ke-18,
kata Allah itu sudah digunakan oleh komentator Yahudi. Nah, siapa namanya? Ini dia, Saadia Gaon bin Joseph, seorang penerjemah Rabbanit abad ke-9 sampai ke-10 Masehi, menggunakan kata Allah untuk Elohim. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi Allah di sini bukan bertindak sebagai proper name, tetapi bersifat sebagai title yang sama dengan Elohim. Nah, sebagai contoh, untuk Kejadian 1 ayat 4 dia menulis, dan Allah melihat bahwa cahaya itu baik. Nah, Allah di situ bukanlah proper name, tetapi terjemahan yang diadopsi dari Islam, tetapi menunjukkan itu adalah title, bukan proper name. Nah, hal itu juga diikuti oleh Karaite, ya seorang sekte Yahudi di Yerusalem pada abad ke-10, dan seorang dari Santo John dari Damaskus, Abu Qurra, uskup Haran pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, juga menggunakan kata Allah untuk menerjemahkan Theos dalam kutipan Alkitabnya dalam bahasa Arab. Sebagai contoh dalam Yohanes 1 ayat 1 dia menuliskan, firman itu bersama Allah. Nah, Allah di situ bukan proper name Bapak Ibu, tetapi itu adalah title yang sama dengan Theos. Jadi kalau tadi Rabbanit menerjemahkan Allah itu untuk Elohim, nah sementara uskup di Haran itu menerjemahkan Allah itu untuk Theos. Jadi sama-sama menggunakan title, bukan proper name. Sejumlah penulis Muslim di abad ke-9 Masehi juga menggunakan kata Allah dalam kutipan mereka yang mereka kutip dari Alkitab. Itu artinya bahwa Alkitab sudah menggunakan kata Allah di abad ke-9 itu Bapak Ibu. Al-Tabari mengutip kata-kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 36, yaitu Allah atau Allah mengutus aku. Aku di situ adalah Yesus ke dunia. Dan mengutip kata-kata iblis dalam Matius 4 ayat 3 yang dikatakan di sana, jika kamu adalah anak Allah. Ini kejadiannya pada saat Yesus sedang dicobai oleh iblis. Nah, penulis Muslim yang lain, Ibnu Qutaibah Al-Dinawari dari Baghdad, mengutip perkataan Yesus dalam Matius 6 ayat 24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon sekaligus. Nah, perhatikan Allah di situ bukanlah proper name, tetapi adalah title atau sebutan yang sama dengan Elohim, yang sama dengan Theos. Seorang sarjana Muslim Syiah abad ke-9, Al-Yaqubi juga mengutip jawaban Yesus kepada iblis dalam Matius 4 ayat 7, jangan mencobai Allah Tuhanmu di situ. Jadi, ini adalah sejarahnya. Yang awalnya proper name berubah menjadi title. Nah, Islam tetap mempertahankan proper name nama Allah sebagai nama Tuhan mereka, sementara di masa kekuasaan khalifah di daerah North Afrika, di daerah Timur Tengah yang dikuasai oleh Islam, nah Allah itu dikutip, Allah itu diadaptasi, Allah itu diadopsi, itu diterjemahkan, digunakan untuk menerjemahkan kata Elohim atau kata Theos, bukan proper name. Nah, selanjutnya, ini dia dalam The Bible Translator yang tadi, saya ambil dalam bahasa Indonesianya saja. Perlu dicatat bahwa terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Arab dan bahasa lain yang digunakan oleh mayoritas komunitas Muslim di Timur Tengah, Afrika, dan Asia umumnya tidak menggunakan Allah untuk menerjemahkan tetragramaton Ibrani YHWH. Ini dianggap sebagai nama khusus dari pribadi tertinggi umat Israel sebagaimana diwahyukan kepada Musa. Dalam terjemahan bahasa Arab, ditransliterasi sebagai Yahweh atau diterjemahkan sebagai Rab atau Tuhan. Sesuai dengan kebiasaan Yahudi yang menggunakan kata Adonai sebagai pengganti menyebut nama Tuhan. Nah, itu juga diikuti oleh beberapa bahasa seperti bahasa Bambara, Somali, Parsia, Pashto, Sindhi, Urdu, dan termasuk Tuhan dalam bahasa Indonesia. Jadi ketika ketemu YHWH, maka Lembaga Alkitab Indonesia dan beberapa lembaga penerjemah Alkitab lainnya langsung menerjemahkannya itu menjadi Tuhan, Tuhan dalam huruf besar semua, Bapak Ibu. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa Allah bagi orang Kristen itu adalah sebutan atau title, tetapi bagi Islam itu adalah proper name. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pola adopsi kata nama sesembahan bangsa lain yang awalnya itu proper name berubah menjadi subtitle, berubah menjadi title
pernah terjadi di dalam Alkitab. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, awalnya itu namanya nama Tuhan bangsa lain. Tetapi akhirnya diadopsi untuk menjadi sebutan untuk menunjukkan Tuhan atau yang disembah oleh kita atau orang Yahudi. Nah, jawabannya ada. Ini terjadi di dalam Perjanjian Lama. Nah, ini literaturnya Bapak Ibu. Ya, saya gunakan aja dalam The Lexham Bible Dictionary, saya ambil bahasa Indonesianya saja. Nah, kita belajar tentang El. Nah, El itu adalah kata dari daerah Semit Barat yang berarti Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kata ini sering digunakan untuk menyebut Allah Israel. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti di Kejadian 31 ayat 29, Kejadian 33 ayat 20, Bilangan 12 ayat 13, dan juga dewa lain. Jadi ketika ketemu kata El yang berarti Tuhan, kalau orang Israel memanggil El, maka itu merujuk kepada Tuhannya mereka. Tetapi kalau bangsa lain menyebutkan El, maka itu merujuk kepada Tuhannya mereka, Bapak Ibu. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu atau pernah dengar misalnya orang Batak Toba manggil Tuhannya itu Debata. Ya, mungkin nanti bisa ditanya sama teman-teman ya, karena memang di daerah saya banyak orang Batak, Bapak Ibu, jadi saya ambil yang dekat dengan saya saja. Nah, ada setidaknya dua agama yang menggunakan Debata. Yang pertama sekali itu digunakan oleh Ugamo Parmalim, ya, agama asli dari bangsa Batak Toba. Mereka menggunakan Debata untuk Tuhan, sebutan, title. Nah, ketika Nomensen masuk ke tanah Batak dan menerjemahkan Alkitab, ketika muncul terjemahan Elohim atau Theos, maka dipakailah kata Debata, Bapak Ibu. Nah, coba ada dua orang Batak yang berbeda. Yang satu beragama tradisional Batak, Ugamo Parmalim, yang satu lagi Kristen. Ketika sama-sama menggunakan kata Debata, yang satu berdoa Debata, yang satu lagi berdoa Debata, ini merujuk kepada dua pribadi yang berbeda, walaupun sama-sama menggunakan kata Debata. Hal yang sama terjadi di zaman Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ketika orang Israel menyebutkan El, seperti yang nyanyi kita tadi, El Shaddai, nah itu merujuk kepada Tuhannya Israel, bukan dewa bangsa lain. Tetapi ketika orang bangsa-bangsa lain menyebutkan kata El, misalnya di dalam Keluaran 15 ayat 11, Keluaran 34 ayat 14, Ulangan 32 ayat 21, Mazmur 44 ayat 20, itu merujuk kepada dewa mereka sendiri. Walaupun menggunakan nama title yang sama, yang satu bilang El, yang satu lagi bilang El, tetapi bangsanya berbeda, Tuhannya berbeda, maka itu merujuk kepada Tuhan yang berbeda. Sama seperti yang saya ungkapkan tadi. Walaupun Islam menggunakan kata Allah, yang satu juga yang Kristen menggunakan kata Allah, itu merujuk kepada dua pribadi yang berbeda. Nah, dalam teks kuno dari Ugarit, El adalah nama dewa pencipta orang Kanaan. Bapa dari para dewa dan manusia, kepala atau pimpinan jajaran dewa-dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Nah, coba bayangkan Bapak. El itu artinya bangsa Kanaan itu sudah ada duluan daripada Abraham. Nah, orang Kanaan menyembah El sebagai Tuhan mereka. Nah, ini kita lihat lagi lebih lanjut. Kata Ibrani El yang biasanya terkait seperti Elohim sering muncul dalam Alkitab, tetapi ini adalah istilah umum yang paling sering diterjemahkan sebagai Tuhan. Kata El digabungkan dengan sebutan seperti El Shaddai, atau El Elyon, atau El Roy, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ya Tuhan yang dimaksud itu adalah YHWH tadi, yang sesuai dengan Keluaran 6 ayat 3. Jadi ketika bangsa Kanaan menggunakan kata El, kemudian Abraham menggunakan kata El, walaupun sama-sama menggunakan kata El, tetapi merujuk kepada pribadi yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Nah, coba bayangkan El bagi orang Kanaan di luar Abraham, itu adalah dewa mereka. Itu adalah dewa pencipta mereka. Itu adalah kepala jajaran para dewa orang Kanaan. Nah, tiba-tiba Abraham menggunakan El. Nah, Abraham tidak sedang menyembah dewa Kanaan. Abraham sedang menyembah Tuhan yang dia sembah. Seperti apa Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, ya. Nah, selanjutnya
kita lanjut kepada pembicaraan tentang Elohim. Nah, saya ambil aja langsung dalam bahasa Indonesianya. Nah, bentuk jamak dari El itu adalah Elohim. Jadi, secara leksikal, kata ini memiliki beberapa arti dalam kitab suci yang berarti Tuhan, yang mengacu kepada Tetragrammaton atau Adonai atau Yahweh, yang adalah Tuhan orang Israel. Nah, selain daripada Elohim mengacu kepada Tuhan YHWH atau Adonai itu, tapi juga itu merujuk kepada dewa-dewa asing juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, Elohim juga bisa digunakan merujuk kepada malaikat atau makhluk surgawi. Jadi Elohim jangan selalu diterjemahkan adalah Tuhan. Malaikat juga diperhitungkan sebagai Elohim. Nah, Elohim juga bisa berarti penguasa atau hakim. Jadi kalau misalnya kalau kita dengar bahwa Tuhan mengangkat Musa sebagai Elohim, nah itu artinya bahwa Tuhan mengangkat Musa sebagai hakim atau berkuasa sepenuhnya. Bukan dia benar-benar Tuhan yang harus disembah, Bapak. Jadi setidaknya ada empat arti daripada Elohim. Elohim yang dimaksud itu merujuk kepada Tuhan Israel. Elohim yang dimaksud lagi yang kedua adalah dewa-dewa asing, sama seperti El tadi, tapi bentuknya jamak. Dan yang ketiga adalah Elohim kepada malaikat atau makhluk surgawi. Dan Elohim yang keempat adalah penguasa atau hakim. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, dengan melihat gambaran-gambaran yang di atas tadi, maka kata Adonai atau Yahweh itu telah menggantikan kata El sebagai nama diri atau proper name. Dan kata Elohim itu telah menggantikan El sebagai istilah umum untuk Tuhan. Nah, kembali lagi seperti yang saya bahas tadi. Ketika di awal, Allah adalah proper name, Tuhan sembahannya orang Islam, diadopsi oleh orang Kristen menjadi sebutan, sama halnya dengan ketika di zaman Abraham, El itu adalah dewa sembahannya orang Kanaan. Tetapi diadopsi dan digunakan oleh Abraham untuk menyembah Tuhan Israel atau Tuhannya, karena memang bangsa Israel belum ada di zaman Abraham, tapi untuk menyembah Tuhannya. Dua kata yang sama, satu kata yang sama diucapkan oleh dua orang yang berbeda kepada Tuhan yang berbeda, pasti pribadinya juga beda, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, kita jangan pernah alergi untuk menyebutkan kata Allah, karena kejadian ini juga pernah terjadi di zaman Perjanjian Lama. Kalaupun ada orang yang mengklaim bahwa Allah adalah dewa pagan di Arab yang disembah oleh orang Islam, dan itu diadopsi oleh orang Kristen, itu tidak salah. Sama halnya dengan yang terjadi di zaman Abraham. El itu disembah oleh bangsa Kanaan sebagai ketua atau pemimpin para dewa. Namun ketika digunakan diadopsi, El itu tidak merujuk kepada bahwa orang Israel sedang menyembah dewa Kanaan. Enggak, karena itu hanya sekedar sebutan. Nah, lama-lama El itu berubah menjadi Elohim. Kenapa? Konsep ketuhanan semakin berkembang, bertambahnya dengan pengetahuan. Yang awalnya hanya mono, akhirnya tahu Elohim itu adalah jamak. Nah, itulah yang kita yakini sekarang Bapak Ibu, pluralitas Elohim atau pluralitas Allah di dalam singularitasnya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, kita jangan pernah alergi lagi untuk menggunakan kata menggunakan kata Allah, mau menggunakan kata El atau Elohim silahkan, tapi dalam konteks dunia di mana mayoritas Islam diadopsi, kata Allah itu masuk dalam terjemahan maupun dalam khotbah kita, jangan langsung kita menganggap bahwa kita telah menyebut nama Tuhan asing. Tidak. Menyebut nama Tuhan asing yang saya sudah sampaikan tadi di atas, berdasarkan Keluaran 23 ayat 13, itu artinya adalah jangan sampai kita bersumpah demi Allah mereka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin kita bisa lebih interaktif nanti saat kita bisa tanya jawab. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Baik, saya mohon Pak Elias untuk menutup dalam doa, setelah itu kita akan diskusi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran malam hari ini. Kalau mungkin ada di antara kami atau mungkin ada sahabat teman kami, hamba-hamba Tuhan yang mungkin mereka enggan untuk menyebut nama Allah.
Tapi lewat pelajaran kami pada malam hari ini Tuhan, itu bukan suatu keengganan, karena peristiwa yang sama juga terjadi di zaman hamba-Mu Abraham, di mana El adalah dewa sembahan orang Kanaan. Tetapi ketika Abraham menggunakan kata El, dia tidak sedang menyembah dewa Kanaan, tetapi sedang menyembah Engkau, yang kemudian menyatakan dirimu dengan nama YHWH pada saat Engkau bertemu dengan Musa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa pelajaran yang kami dapat hari ini itu bermanfaat bagi kami, dan sedapat mungkin kami bisa ajarkan juga kepada saudara-saudara kami yang mungkin tidak mengetahui sejarah ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, kami bisa sesuaikan dengan konteks di mana para hamba-hamba-Mu berada di lingkungan orang-orang mayoritas Islam, sehingga ketika menyebut nama Allah, kami tidak sedang menyembah Allah Islam, tetapi kami sedang menyebut Tuhan yang berujuk kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, materialkan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang bisa kami dengar hari ini bermanfaat dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu berhenti, tetapi Roh Kudus-Mu yang tak pernah berhenti berbicara mengingatkan kami semua, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran, sama seperti Roh-Mu adalah Roh kebenaran yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga kami juga bisa punya kesempatan yang sama untuk mengajarkannya kepada saudara-saudara kami yang Kristen yang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik. Thank you. Ya, terima kasih Pak Elias Siap. Zulkifli yang sudah menyampaikan penjelasan dan juga firman Tuhan malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam diskusi. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau yang mau memberi penjelasan atau menambahkan. Untuk itu saya silahkan